Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rasadikin. Saya akan menerangkan materi saya, yaitu komunikasi politik dalam era baru. Memasuki materi yang pertama, yaitu berita politik di lingkungan jurnalisme. Fitur kelembagaan dari lingkungan jurnalisme yang lebih luas dianggap penting, terutama karena cara mereka mempengaruhi perkembangan politik dan pemeriksaan yang cermat terhadap konten berita. Ini adalah bukti pengaruh jurnalisme. Saat ini lingkungan berita politik berubah, meski cukup berbeda dari sebelumnya. Lebih atau kurang stabil dari dekade sebelumnya, tidak membutuhkan analis atau strategi baru. Lalu selanjutnya, yaitu komunikasi politik dan televisi. Memang tidak dipungkiri, media televisi merupakan alat yang sangat strategis dan efektif dalam mempengaruhi khalayak. Melalui media televisi lah partai nasional bisa besar hingga saat ini. TV sendiri memiliki peran yang vital dalam setting image partai nasional, karena adanya pengaruh setting di mana image positif partai pun muncul. Dengan demikian, maka khalayak dalam menilai citra politik partai nasional ada yang positif dan ada yang negatif, bahkan ada pula yang netral. Tidak melulu selalu positif pemberitaannya di media. Oleh karena itu, wajar bila Partai Nasional Demokrat dikenal oleh masyarakat. Oleh karena memang strategi komunikasi politik yang diterapkan melalui visi misi, program kerja ideologi dan media sudah difahami dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Komunikasi politik di era internet. Jika membicarakan sistem digital, maka tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi. Penggunaan media sosial tidak sekedar sarana untuk mempererat silaturahmi, namun sudah membahas pada isu-isu politik, kebijakan pemerintah, perilaku para tokoh politik. Media sosial tidak menjadi bagian dalam setiap kehidupan, termasuk media sosial telah menjadi bagian dalam setiap kehidupan masyarakat, termasuk ranah politik yang bisa dimanfaatkan untuk sarana komunikasi, mempromosikan diri, sosialisasi, termasuk promosi partai untuk membangun citra partai. Teknologi komunikasi atau informasi adalah istilah yang merujuk pada teknologi komunikasi modern yang terutama mencerminkan aplikasi komputer, komunikasi atau kombinasi dari keduanya, termasuk televisi yang secara global dan tentu termasuk perangkat yang digunakan sebagai media sosial seperti iPod dan smartphone. Lalu selanjutnya, komunikasi massa dan opini publik. Opini publik adalah pengintegrasian pendapat dari sekumpulan orang menaruh perhatian terhadap satu isu atau pokok pembahasan yang sifatnya kontroversial. Pengintegrasian pendapat itu baru dapat disebut opini apabila setelah pesannya dimuat di media massa, yaitu disiarkan melalui televisi, radio, atau dicetak melalui surat-surat kabar atau majalah, serta diedarkan dan ditontonkan melalui film-film yang diputar di gedung-gedung bioskop. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol kepada komunikan, yaitu penerima pesan. Lambang yang digunakan dalam penyampaian pesan kepada komunikan adalah bahasa. Bahasa adalah komunikasi. Sebagai media primer adalah kial atau gestur, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya. Komunikasi politik dan pengaruh pribadi. Di sini dapat disimpulkan dalam 5 poin, yaitu yang pertama,
Yang A, penelitian akademis menunjukkan bahwa model aliran dua langkah itu berbeda kultus untuk mendukung secara empiris. Namun, dari perspektif sosiologis masih bisa dipertahankan bahwa tokoh masyarakat dan orang-orang terlibat di dalam proses interaktif yang lebih kompleks. Yang B, tokoh masyarakat membatasi media. Lalu yang C, tokoh dan kelompok masyarakat dapat memiliki standar nilai dan pendapat yang berbeda dari yang diusulkan media. Lalu yang D, pentingnya berita dan pengaruhnya terhadap warga atau kelompok. Akibatnya, peran semua informasi tidak serta-merta merubah sikap publik. Lalu yang E, akhirnya peneliti harus membedakan antara pengaruh sosial dan pengaruh pribadi. Lalu selanjutnya iklan politik selama kampanye atau pemilu. Iklan politik yang baik adalah iklan yang cerdas dan dapat bermanfaat serta mampu merangsang pikiran positif dan mengarahkan tindakan masyarakat yang lebih positif. Sedangkan pada kenyataannya iklan politik ditanggapi negatif, terkesan menjenuhkan dan bullshit di mata masyarakat. Kini panggung politik banyak mempertontonkan para selebriti. Mereka turut mewarnai perjalanan politik di Indonesia. Lalu materi selanjutnya, negara organisasi internasional dan media berita. Hubungan internasional yaitu masalah penanaman citra bangsa atau organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Grand Peace, Amnesty International, World Wildlife Fund, dan lain-lain. Hingga kini, sebagian besar penelitian telah dilakukan tentang citra negara, mengambil kualitas publikasi sebagai indikator. Jelas bahwa tubuh penelitian masih memiliki luas celah, tetapi bahkan hubungan antar media berita dan gambar bangsa tidak diteliti dengan baik. Alasan utama kesenjangan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam metode negara yang sering sangat canggih untuk mempengaruhi dunia, di mana antara lain lembaga humas dan bahkan dinas rahasia dapat mencerminkan peran yang menentukan dalam kegiatan yang sangat jauh dari terang hari. Karena kredibilitas merupakan variabel penentu dalam proses komunikasi. Upaya selalu dilakukan untuk mempengaruhi peloporan media secara terselubung, menghindari manipulasi. Materi selanjutnya itu media, konflik, dan perdamaian. Peran media berita, konflik politik paling baik difahami dengan melihat konteks media antagonis. Konteks ini di giliran harus sebagai bagian dari pertempuran yang lebih besar dan signifikan. Masing-masing antagonis berusaha untuk mempromosikan partikel kerangka ular mengenai alasan konfrontasi dan apa yang dibutuhkan harus dilakukan dan menyesuaikannya. Peran media berita dalam konflik politik dan upaya untuk mengatasinya dapat dipahami dengan melihat 3 kumpulan utama variabel, yaitu sifat antagonis yang terlihat, sifat lingkungan politik, dan sifat lingkungan media. Lalu materi selanjutnya, komunikasi pemerintah kepada publik dan komunikasi politik. Komunikasi pemerintah yang ke publik mungkin terkait erat dengan komunikasi politik agar tercipta arus komunikasi yang tepat menjawab berbagai kebutuhan warga negara, persis seperti 2 cabang DNA yang terpisah terkait erat dan sama-sama dibutuhkan untuk membawa genom spesies. Lalu yang selanjutnya, komunikasi politik lokal dan partisipasi warga. Hubungan antara warga negara dan lokalitas memiliki kondisi teoritis yang panjang
yang melibatkan 3 aksioma. Pertama, kewarganegaraan disandarkan pada komunitas identifikasi dan keanggotaan. Kedua, partisipasi dan tindakan sipil berkonsentrasi di tingkat lokal. Dan terakhir, pemerintah daerah secara luas-luasnya untuk memberikan dasar pembelajaran moral untuk kewarganegaraan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.